Oke, selamat pagi. Masih lanjutkan tentang model transportasi. Kali ini saya membahas tentang metode FAM ya. Jadi metode FAM ini masih sama dengan maksudnya kasusnya masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Dan metode FAM ini metode yang paling simple sebenarnya. Soal yang sebelumnya kita isi dulu kapasitas pabrik dan kebutuhan gudangnya. Ini biaya-biaya yang sudah saya masukkan sini. Kita isi lagi kapasitas pabriknya. Di sini ada 100 ya. 300 totalnya 700 ya. Ini kebutuhannya lah 300, ini 200. Nah, kita mulai dengan cara FAM. Di metode FAM ini cara kerjanya adalah dengan pertama lah mencari dua angka kecil, selisih dari dua angka terkecil dari masing-masing baris dan masing-masing kolom ya. Pertama kita lihat dulu yang bagian sini, begini kita cari dua angka terkecilnya. Di sini temukanlah angka 3 dan 4 ya. Lalu kita hitung selisihnya, selisih dari dua angka terkecil di kolom ini ya. Itu 4 dikurangi 3 adalah 1 ini ya. Lalu kolom yang E itu cari dua angka selisih, dua dari dua angka terkecil, selisihnya kita cari ya. Di sini ada 3 dan 4, selisihnya adalah 1. Lalu ini juga sama, ini dua angka terkecil adalah 7 dan 5, kita cari selisihnya adalah 2. Lalu berikutnya bagian baris ini, untuk seksi ini dua angka terkecil adalah 3 dan 3, selisihnya adalah 0 ya. Lalu ini dua angka terkecil adalah 4 dan 4, selisihnya 0. Kemudian di sini dua angka terkecil adalah 8 dan 5, maka selisihnya adalah 3 ya. Nah, dari sini kita cari angka selisih terbesar yang kita pilih untuk kita isi terlebih dahulu kotaknya ya. Di sini temukan ada 1, 1, 2, 0, 0 dan 3. Inilah kita pilih. Saya lebih sering kasih tanda seperti ini supaya tahu bahwa kita akan melakukan isian di bagian ini dulu. Bagian ini dulu kita isikan pada kotak yang punya biaya terkecil ya. Jadi di sini temukan ada 9, 8, 5. Biaya terkecil di sini adalah 5. Nah, lalu kita isikan di kotak ini dengan semaksimalnya. Nah, di sini ketahui bahwa gudang A butuh 300, sedangkan pabrik hanya punya kapasitas 100, maka kita hanya bisa isikan maksimal adalah 100 ya, karena kapasitas pabriknya hanya 100. Maka ini diisi 100, ini udah habis, nggak bisa diisi lagi karena udah habis kepakai oleh A ya, kepakai oleh A. Dari sini kita lanjut lagi mencari selisih terkecil setiap baris dan kolom. Ini nggak usah lagi karena udah nggak ada lagi diisi, maka itu kita kasih tanda hilangkan aja, nggak perlu ya. Terus ini dihitung lagi, cari dua angka terkecilnya yaitu 4 dan 3, selisihnya adalah 1, kita tulis di sini. Lalu yang ini selisih angka terkecil dari dua angka terkecil adalah 7 dan 5, itu selisihnya 2, ada perubahan. Nah, ini ada perubahan di sini yang belum diisi itu yang kita hitung selisihnya ya. Jadi di sini ada 5 dan 3, karena 3 dari nggak bisa diisi lagi, maka ini harus tidak dihiraukan, tidak hitung. Ini hitunglah di sini ya. 5 kurang 3 adalah 2. Selisihnya adalah 7 kurang 4, jadi 3 di sini. Lalu ini selisihnya adalah 9 kurang 8, ada 1 di sini. Kita cari angka terbesar dari setiap selisih tadi ya. Sini ada 1, 2, 2, 3 dan 1, maka
yang kita pilih adalah ini. Inilah selisih angka terbesar dari yang kita lakukan perhitungan sebelumnya ya. Nah di sini berarti kita harus isikan di sini, di area ini yang belum diisi itu cari angka terkecilnya atau biaya terkecilnya, lalu kita isikan semaksimal mungkin di situ ya. Di sini tentukan di kotak ini harus diisi berarti ya, karena biaya terkecil. Tetapi di sini ada kebutuhan 200 gudangnya, gudang B, tetapi kapasitasnya hanya ada 300, kapasitasnya ada 300, tetapi butuhnya 200 ya. Jadi ini bisa dipenuhi semuanya di sini. Nah, ini berarti udah selesai habis ya, karena udah dipenuhi semua oleh pabrik E. Dari sini kita lanjut lagi mencari selisih dua biaya terkecil yang belum diisi kolom kotaknya ya. Ini udah nggak usah diisi lagi karena udah penuh ya sebelah sini. Ini adalah 8 kurangi 3 adalah 5 kurang ini ya. Lalu yang ini 9 kurangi 5 adalah 4. Lalu di sini 5 kurang 3 adalah 2. Ini udah habis, nggak perlu diisi sebelah sini ya. Yang ini 9 kurang 8 adalah 1. Nah dari sini kita cari selisih terbesarnya, yaitu ada 5, 4, 2, dan 1. Berarti ini yang kita pilih ya. Di bagian inilah yang kita akan isikan semaksimalnya, antara 3 atau 8. Nah dari sini kita cari kotak yang punya biaya terkecil untuk kita isikan semaksimalnya di kotak ini. Berarti kita temukan di sini ya. Maka di sini ada kebutuhan 200, lalu pabriknya ada 300, tapi sudah dipakai di B 200, sisanya adalah 100 ya. Kita isikan di sini 100. Nah sampai sini karena tinggal sedikit, ini udah dipenuhi ya, udah selesai di sini. Karena itu kali ini kita langsung masukkan aja, tidak perlu dihitung selisihnya lagi karena udah tinggal masukkan sisanya aja. Nah di sini kita kelihatan bahwa kebutuhan 100 sudah diisi 100, berarti sisanya adalah 100 didapat dari pabrik F. Nah, lalu di sini butuhnya 300 sudah diisi 100, sisanya adalah 200 didapat dari sisa dari 300 dikurangi 100, hasilnya sudah 200. Nah ini sudah selesai isi semua. Lalu kita hitung total costnya ya. Sini total costnya adalah ini 100 kalikan 5 ditambah 200 kali 4 ditambah 200 kali 9 ditambah 100 kali 3 tambah yang terakhir adalah 100 kali 5. Hasilnya adalah, kita hitung dulu, 500, 800, 1800, ini 300, ini 500, totalnya adalah 3500. Nah kalau kalian ikutin pengerjaan yang sebelumnya, baik dengan base corner maupun dengan stepping stone, ternyata dengan FAM masih bisa lebih rendah lagi ya. Jadi di video sebelumnya tentang stepping stone itu total costnya 4000, ternyata ada FAM, dengan FAM total costnya 3500 dengan cara yang lebih simpel gitu ya. Jadi ini dengan FAM, saya harap ini kalian bisa mengerti dan paham, dan semoga video-video ini bermanfaat. Itu saja dari saya untuk model FAM ini tentang model transportasi. Baik, itu aja, terima kasih, selamat pagi.